Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tertato. Saya dari kelas Teknik Permukaan C. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan besaran gelombang. Apa itu besaran gelombang? Dari abstrak saja, praktikum besaran gelombang ini ialah bertujuan untuk memahami dasar teori perambatan gelombang, untuk mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi yang diujian pada praktikum fisika dasar kali ini dapat ditarik benang merah bahwa gelombang ialah getaran yang merambat. Kata kuncinya gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat dan lambat. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan kasih karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum besaran gelombang mata kuliah fisika dasar 1 ini dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dharma Armulebi selaku dosen dari mata kuliah fisika dasar 1 yang telah membimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten-asisten praktikum saya yaitu Bang Luna dan Mbak Siti Erza Marani yang telah membantu saya selama proses penyusunan praktikum ini. Saya menyadari laporan praktikum saya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, beri kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Bab 1 yaitu pendahuluan latar belakangnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui umumnya semua benda yang menghasilkan getaran. Contohnya ialah senar gitar. Senar gitar ketika dipetik akan bergetar. Getaran yang merambat akan menghasilkan gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getar. Dan arah getarnya dan rambatnya gelombang diklarifikasikan jadi dua tipe, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Apabila seutas tali dengan tegangan tertentu digetarkan secara terus-menerus, maka akan terlihat suatu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya gelombang. Biasanya gelombang ini dinamakan transversal, sedangkan longitudinal ialah gelombang yang arahnya rambatnya searah dengan arah putarannya. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, ada pun tujuan dan maksud dari praktikum ini besaran gelombang untuk memahami konsep dasar dari teori perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang kedua, dalam praktikum ini tidak hanya memahami, tetapi juga menganalisis dan menguji praktikum teori besaran-besaran gelombang. Ya, terus ada permasalahannya. Permasalahannya yaitu ada pertama, menentukan nilai besaran gelombang. Kedua, bagaimana cepat lambat besaran gelombang. Ketiga, bagaimana menentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Bab 2, dasar teori besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Besaran adalah nilai numerik yang menunjukkan nilai sesuatu, biasanya menuju dalam lipatan standar berdasarkan arah getarnya dan arah rambatnya. Gelombang diklarifikasikan menjadi dua tipe, yaitu longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan getarnya, sedangkan transversal gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya pada dasar gelombang yang diamati bisa dinyatakan dalam fungsi sinusoid dan fungsi sinusoidal, yaitu terdiri dari beberapa variabel-variabel yang dimana merupakan besaran parameter gelombang. Parameter gelombang diantaranya gelombang periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Nah, ini ada panjang gelombang. Pada saat mengamati gelombang pada permukaan air ketika menjatuhkan batu di atas air, maka akan terlihat puncak dan lembah yang disebut dengan panjang gelombang, yaitu jarak ke puncak. Ini adalah contoh gambar panjang gelombang untuk permukaan air dan tali. Di sini ada gambar amplitudo gelombang adalah simpangan maksimum. Flowchart.
Pertama dari mulai, terus panjang masa tali, masa beban diukur dan ditimbang, alat dan bahan, dicatat frekuensi yang akan digunakan, sumber tegangan dihubungkan dengan listrik, variasi beban dan panjang tali, itu ada dua, pada stasioner, dicatat panjang gelombang dan jumlah gelombang, dan kedua untuk penentuan panjang tali dicatat jumlah gelombang, terus selesai. Terus ada juga alat dan prosedur kerjanya. Apa aja itu? Yaitu alatnya adalah jembatan mistar, tali, katrol tetap, beban, sumber getaran. Prosedur kerjanya pertama panjang dan masa tali ditimbang dan diukur. Jadi panjang dan masa tali tersebut itu ditimbang dulu, baru diukur. Kedua, masa beban yang diukur, kemudian alat itu dirangkai. Keempat, sumber getaran dinyatakan. Kelima, gelombang stasioner dicari dengan cara menggerakkan sumber getaran mendekati katrol. Enam, panjang gelombang dan jumlah gelombang yang diperoleh akan dicatat. Ketujuh, dilakukan pengolahan sebanyak 3 kali dengan penggunaan masa beban variasi jenis tali berbeda. Nah, di sini ada analisis data. Analisis data itu dapatnya itu dari mana? Pertama, F. F itu H kuadrat, lambda itu sama dengan S per N. Mencari V sama dengan lambda per T. Ketika cari T yaitu 1 per F. Ketika cari K sama dengan 2 pi per lambda. Ketika cari W sama dengan 2 pi kali F. Terus dan Y sama dengan sin WT min K lambda. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada grafik. Grafiknya ada V dengan T, lambda dengan T, lambda dengan F, dan V dengan F. Cara mencari grafik ini yaitu pertama masukin data-data ini, terus masuk ke Excel dan blok, dan situ ada scale, baru akan mendapatkan grafik ini, grafik tersebut ini. Oke, lanjut. Pembahasan dari grafik periode dan panjang gelombang dapat terlihat bahwa semakin besar periode, maka semakin besar pula panjang gelombang. Jadi dapat diketahui periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Kesimpulan dari besaran gelombang ini yaitu dari percobaan yang telah kita lakukan sebagai berikut. Pertama, besaran gelombang dapat mencakup frekuensi panjang gelombang, kecepatan, dan amplitudo sebagai parameter utama yang menggambarkan gelombang. Yang kedua, dan juga didapatkan frekuensi yang jumlah getaran siklus per detik panjang gelombang adalah antara dua puncak maupun lembah berturut-turut. Kecepatan adalah laju peramatan gelombang. Saran dari praktik pembesaran gelombang ini dengan pemahaman yang lebih baik tentang materi besaran gelombang dan penerapan, kita dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan teknologi keamanan dan pemahaman kita tentang alam semesta. Oke, selesai. Sekian dari presentasi praktikum saya, yaitu besaran gelombang, materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ketika ada salah kata.